Halo, perkenalkan, nama saya Evan Irvana Putra dari kelas 4 F2 mahasiswa LPKIA. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke selanjutnya yaitu tentang DevNet. Nah, untuk studi kasus hari ini yaitu tentang Lab Explorer REST API with API Simulator and Postman. Lalu objektifnya apa saja sih untuk hari ini? Yang pertama kita pastinya menggunakan Devox VM, lalu explore API documentation menggunakan API simulator, lalu ketiganya kita menggunakan Postman untuk membuat API calls untuk memanggil si API-nya. Lalu keempat kita akan nanti menggunakan Python untuk menambahkan 100 books atau 100 buku ke dalam API. Nah, kita akan masuk ke studi kasusnya. Untuk memulai praktek, kita mulai. Nah, kita akan masuk ke part pertama, yaitu dimana kita masuk ke Devox-nya. Setelah itu explore API documentation menggunakan API simulator. Nah, untuk step pertama kita di sini disuruh untuk menggunakan Chromium browser. Kita di sini buka Chromium browsernya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mengklik bagian API doc-nya. Nah, ini adalah bagian utama dari library demo lokalnya, API v1 docs. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita dicoba untuk get books. Nah, untuk get books ini kita akan mencoba dengan cara begini, lalu try out untuk melihat datanya. Kita lalu execute. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa tampilan yang ada di respon dari body ini. Nah, requestnya di sini. Nah, setelah itu bahwa data tersebut kita lihat di sini karena ada seharusnya 4 ya, karena di sini responnya dimulai dari 0, maka dihitungnya dari 0 dulu. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita copy datanya. Setelah itu kita buka di terminal, tinggal paste saja. Setelah itu kita klik enter, maka tampilannya akan sama seperti yang ada di sini. Nah, setelah itu close saja. Nah, di sini kita untuk step ketujuhnya di sini kita akan memfilter ya, mulai memfilter. Di sini include ISBN-nya dia menggunakan true. Dengan parameternya select true. Lalu kita akan coba execute. Nah,
tentu saja karena ditambahin true bahwa respon dari si requestnya tersebut akan berubah menjadi include ISBN sama dengan true. Begitupun juga curl-nya juga CURL. Nah, setelah itu kita akan mencoba get token using the post atau login via basic. Nah, di sini kita dulu ya di atasin, lalu kita cari login via basic, itu yang bagian postnya. Nah, setelah itu kita klik try it out, lalu execute. Nah, kita masukkan nama username dan passwordnya seperti ini. Contoh Cisco, passwordnya sis, C-nya gede, O 123 3 tanda seru sigin. Nah, setelah itu dari token, nah kita disuruh untuk mengcopy bagian tokennya ini nanti digunakan untuk masuk ke nanti ke sini lagi. Setelah itu kita ke bagian authorize, lalu masukin si API yang tadi, paste, lalu authorize. Setelah itu dia akan login otomatis. Lalu kita klik close. Lalu klik bagian post login via basic lagi. Di close saja. Setelah itu kita akan mencoba untuk menambahkan ID dari book. Nah, tadi kan 0 sampai 3 ya. Nanti kita akan coba 0 sampai 5. Hanya saja ID-nya berubah menjadi 4. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini kita disuruh untuk ke bagian post books. Nah, sesudah itu kita disuruh menggunakan klik try it out. Nah, di sini kita masukkan misalkan ID 4, titelnya misalkan nama saya, titelnya misalkan IPv 6 fundamentals, lalu autornya saya sendiri. Setelah itu execute. Maka kodenya berhasil dengan respon 200. Dia berhasil. Nah, setelah itu untuk melihat apakah si ID tersebut ada, kita lihat di get. Kita execute bahwa ID tersebut ada dengan ID 4, IPv fundamentals dengan nama saya Advan. Nah, setelah itu di sini juga kita
akan coba untuk menampilkan datanya berdasarkan ID, di mana kita menggunakan getBooks /ID. Nah, kita coba try it out di step 11 ini. Kita masukkan ID-nya. Yang dicari adalah nama saya, Advan, lalu execute. Setelah itu, nah, status kode berhasil atau 200. Respon bodinya menunjukkan ID saya, lalu author nama saya, dengan kode description di sini sukses. Setelah itu di sini juga kita bisa menghapus ID atau data saya sendiri. Contoh kan, misalkan data saya di step 12 ini. Setelah itu klik execute, maka dengan status kode 200, respon body dengan nama saya, ID sekian, sukses. Setelah itu kita bisa lihat di step 13 ini menggunakan getBooks. Setelah itu execute. Nah, kita lihat di sini ID saya sudah tidak ada dan terhapus. Setelah itu kita di sini akan menggunakan Postman. Kita buka, tunggu. Untuk di step 14 ini, di part 3 kita pertama pastinya membuka dulu Postman-nya. Nah, setelah itu kita di sini akan mencoba mengambil data atau melihat data dari yang ada di sini. Caranya gampang sekali. Coba aja ini jadi books. Setelah itu kita klik plus, di sini soalnya klik plus, lalu kita ubah di get, lalu enter requestnya atau linknya kita pastekan, lalu kita klik tombol send. Nah, kita lihat bahwa di sini ID atau data-data tersebut kita dapat lihat di menggunakan Postman ini. Data-data tersebut keluar. Walaupun tadi ID-nya ada yang terhapus. Selanjutnya kita di sini nah, di sini kita akan coba untuk login via basic. Nah, yang tadi getnya yang tadi kita ubah menjadi post. Setelah itu kita bisa copy requestnya, lalu paste di sini. Setelah itu kita bisa send. Nah, unauthorized access itu menandakan outnya itu sukses. Dan kita disuruh pastinya di sini read. Klik authorize lagi.
Oke, teman-teman, maaf ya, ada kesalahpahaman. Jadi bukan di bagian ininya, unauthorized access-nya belum selesai ternyata. Jadi bukan di bagian school-nya, ternyata kita ubah di bagian out-nya, lalu kita ubah menjadi basic out. Nah, setelah itu closing saja, kita masukin di sini Cisco. Di sini kita bisa lihat, nah, passwordnya seperti ini, Cisco Cisco 123 tanda seru. Nah, setelah itu selesai, kita klik send. Nah, kita sudah mendapatkan tokennya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah itu kita kembali lagi ke library-nya. Di sini kita disuruh untuk get atau ngepost bagian untuk si books-nya. Kita kembali lagi ke postman-nya, kita ubah jadi post. Setelah itu kita bisa nih copy URL dari si books-nya dari sini. Apa-apa. Setelah itu oke teman-teman, nah di sini kita akan coba untuk ngepost data yang tadi dikembalikan dengan cara kita coba untuk menggunakan apa namanya itu, postman ya. Nah teman-teman, caranya itu adalah kita post, ubah ke sini, setelah itu masuk endingnya, setelah itu kita ke out ya, out, lalu API key, ubah di sini, klik, lalu di sini kita ketikkan x min API min key. Setelah itu kita masukin value-nya atau dari tokennya dari akun. Setelah itu sudah selesai, kita ke header. Setelah itu ke body maksudnya. Setelah itu kita ganti ke raw, lalu filenya diubah ke JSON. Nah setelah itu kita masukkan ID ini, coding ini bisa di copy kalau biar nggak capek, lalu paste saja. Kita ganti nama saja di sini, nama saya ya, Evan. Nah setelah itu di sini klik send, dan jadi hasilnya seperti ini. Dan kita juga bisa lihat, boom, data saya kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan ke step ke-6, yaitu kita akan kembali lagi ke school library-nya. Kita ke bagian get books, lalu kita ganti ke true, ininya ganti ke author,
Setelah itu execute. Maka responnya itu bakal ada ISBN-nya. Dan status kode sukses. Contoh ini. Dan request ke URL-nya berdasarkan ini auto juga. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan ke step ke-6, yaitu kita di sini menggunakan Postman ya. Nah, kita pertama itu ke params, klik params di sini. Setelah itu kita masukkan key-nya berdasarkan include ISBN. Klik aja ISBN. Setelah itu di sini sort by. Nah, di sini untuk value-nya dia pertama itu true, dan yang kedua ini berdasarkan auto. Nah, setelah itu kita send, maka hasilnya seperti ini. Selesai, sama jadi pertama. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian part keempat, itu menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke 100 API. Nah, kita lanjut aja ya. Menggunakan di sini kita Visual Studio Code. Kita buka. Kita di sini disuruh open folder ya. Setelah itu kita dinavigasikan ke labs, lalu ke devnet. CLC sudah, ke school library, lalu kita klik foldernya aja ya. Oke, setelah itu kita lihat isinya, trusted saja. Nah, ini untuk codingannya lumayan banyak. Nah, seperti ini PDF-nya. Tapi yang kita fokuskan adalah di bagian untuk codingannya ya. Terus di sini kita lihat untuk klik add 100 ini untuk open. Nah, kita sudah diarahkan. Setelah itu add the top shebang Python 3 dan libraries imported. Nah, kita juga udah lihat ya, di sini sudah diimport berdasarkan codingannya sama ya. Nah, setelah itu kita disuruh open terminal Windows Start Python 3. Nah, dengan cara kita membuka di bagian terminal. Sesudah itu kita arahkan dulu biar cepat, bisa pakai shift tab. Kita masuk lagi ke bagian school library. Nah, setelah itu kita ketik Python Nah, setelah itu kita di sini disuruh
mengetik from Packer import Packer. Setelah itu ketik lagi Packer tutup kurung. Nah, setelah itu di sini klik oke. Oke, selanjutnya kita coba unload, lalu kita coba di sini press tab untuk melihat. Nah, ternyata banyak ya. Sebenarnya itu hanya untuk menampilkan beberapa keyword untuk kita lihat beberapa fitur. Di sini banyak sekali ya. Setelah itu tidak penting. Kita selanjutnya bisa copy bagian ini karena ini pakai ya atau random, jadi nama siapa saja bisa keluar. Kita enter, nah keluar. Nah setelah itu kita menggunakan using tree highlight step 2 menggunakan ISBN di sini. Oke, setelah itu kita akan coba. Nah, itu yang tadi dilewat aja ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meminta beberapa data. For I in range. Di sini kita minta 10 data. 2, lalu enter. Itu kita tab karena harus sesuai ya. Setelah itu pakai.name dalam kurung lagi, tutup kurung. Nah, setelah itu enter. Kita tunggu. Maka akan keluar 10 nama secara random. Nah, setelah itu kita bisa keluar dari bisa keluar dari Python-nya dengan cara klik memasukkan kata quit, bisa menggunakan ctrl-d. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk menambahkan 100 buku tadi, kita akan coba untuk di sini codingannya udah benar ya, cuman tinggal diganti aja IP host-nya. Nah, karena di sini kita tokennya di sini token itu sama dengan hostnya, API-nya. Setelah itu kita masukkan di codingan ininya. Setelah itu paste, Ctrl S. Sudah itu setelah itu kita coba untuk add si untuk memanggil dengan cara di ininya, di terminalnya. Oke teman-teman, nah untuk menambahkan 100 buku ternyata tidak usah diganti sama sekali, maaf sekali ya. Jadi hanya API hostnya ini sudah benar dan codingannya pun, dan kita bisa lihat di sini dengan menambahkan Python add status random book, kita telah menambahkan beberapa banyak buku tuh hingga 100. Kita dapat menampilkannya di scroll library. Kita bisa lihat di sini juga.
banyak kan, sampai dengan 100 buku lebih malah. Dan di sini juga kita bisa lihat di Getbooks-nya, hingga nggak bisa ngelihat banyak ya karena satu-satu. Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sehat selalu, perangi COVID-19, jangan lupa pakai masker. Terima kasih.